Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan nama kelompok. Yang pertama Rizky Eka Juliono dengan NIM 001. Yang kedua saya sendiri, Bema Sendi Pratama dengan NIM 002. Tiga Mufami Mubarok dengan NIM 011. Yang keempat Rizky Aditya Firmansyah dengan NIM 024. Dan kelima Vigo Febrian dengan NIM 031. Next. Di sini kami akan mempresentasikan chapter 12 dengan judul Equilibrium and Elasticity. Next. Subbab dari bab ini adalah yang pertama equilibrium, yang kedua the regimen of equilibrium, yang ketiga the center of gravity, yang keempat some extreme of static equilibrium, yang kelima interdynamic struktur, yang keenam elasticity. Next. Subbab pertama equilibrium. Pertimbangkan benda-benda ini. 1. Sebuah buku yang diletakkan di atas meja. 2. Keping hoki meluncur dengan kecepatan konstan melintasi permukaan tanpa gesekan. 3. Bila kipas langit-langit yang berputar. Dan 4. Roda sepeda yang sedang bergerak sepanjang jalan lurus dengan kecepatan tetap. Untuk masing-masing dari keempat objek ini, 1. Momentum linier P, pusat masanya konstan. Kedua, momentum sudutnya L terhadap pusat masanya atau terhadap titik lainnya adalah jubalan. Kami mengatakan bahwa benda-benda tersebut dalam keseimbangan. Dua persyaratan untuk keseimbangan adalah P sama dengan A konstan dan L sama dengan A konstan. Oke, untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya sebuah batu penyeimbang. Meskipun tempat bertenggernya tampak berbahaya, batu tersebut berada dalam keseimbangan statis. Gambar 12 nomor 2. A. Sebuah domino seimbang pada salah satu ujungnya dengan pusat masanya vertikal di atas tepi itu. Gaya gravitasi domino F diarahkan G pada melalui tepi pendukung. B. Jika domino diputar sedikit saja dari orientasi seimbang, maka menyebabkan torsi yang akan meningkatkan putaran. C. Sebuah domino tegak di sisi sempit agak lebih stabil daripada domino dalam. D. Sebuah persegi bahkan lebih stabil. Next. Persyaratan equilibrium. Gerak suatu benda diatur oleh hukum kedua Newton dalam bentuk momentum liniernya. Diberikan oleh persamaan 9/27 sebagai dengan rumus seperti berikut. Dan jika benda berada dalam keseimbangan translasi, yaitu jika titik 0 dan kita harus memilikinya, maka P adalah konstanta, lalu dP sama dengan rumus di bawah berikut. Gerak rotasi benda diatur oleh hukum kedua Newton dalam bentuk momentum sudutnya. Diberikan persamaan 11/9 sebagai rumus di bawah berikut, di mana dL per dt. Jika benda berada dalam keseimbangan rotasi, yaitu jika konstanta, maka per dt dan dl harus memiliki rumus di bawah berikut ini. Dengan demikian, dua persyaratan agar benda berada dalam keseimbangan adalah sebagai berikut. 1. Jumlah vektor dari semua gaya eksternal yang bekerja pada benda harus 0. 2. Jumlah vektor dari sebuah torsi eksternal yang bekerja pada benda diukur pada setiap titik yang memungkinkan juga harus 0. Next.
pusat gravitasi. Gaya gravitasi pada benda yang diperpanjang adalah jumlah vektor dari gaya gravitasi yang bekerja pada elemen individual atau atom benda. Alih-alih mempertimbangkan semua elemen individual itu, kita dapat mengatakan itu gaya gravitasi pada benda secara efektif bekerja pada satu titik yang disebut pusat gravitasi atau roda gigi benda. Di sini kata efektif berarti bahwa jika gaya pada elemen individu entah bagaimana dimatikan dan gaya di pusat gravitasi dihidupkan, maka gaya total dan torsi total atau tentang titik manapun yang bekerja pada benda tidak akan berubah. Sampai saat ini kita berasumsi bahwa gaya gravitasi bekerja di pusat G massa benda. Ini setara dengan asumsi bahwa pusat gravitasi berada di pusat massa. Ingatlah bahwa untuk benda bermassa m, gayanya sama dengan kecepatan yang dihasilkan gaya jika benda jatuh ke mg bebas. Dalam bukti berikut kami menunjukkan itu. Jika sama untuk semua elemen benda, maka pusat gravitasi atau roda gigi benda adalah bertepatan massa tubuh. Hal ini kira-kira berlaku untuk objek sehari-hari karena hanya bervariasi sedikit di sepanjang permukaan bumi dan berkurang besarnya hanya sedikit dengan ketinggian. Jadi untuk benda-benda seperti tikus atau pusat besar, kita dibenarkan dengan asumsi bahwa gaya gravitasi bekerja di pusat massa. Setelah bukti berikut, kami melanjutkan ke asumsi itu. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, saya lanjutkan. Some example of static equilibrium. Pada gambar 12 nomor 5A, sebuah tangga dengan panjang L12 meter dan massa M45 kg bersandar pada dinding licin. Tidak ada gesekan antara tangga dan dinding. Ujung atas tangga berada pada ketinggian H9,3 meter di atas perkerasan yang ditopang oleh ujung bawahnya. Pusat massa tangga adalah L3 dari ujung bawah sepanjang tangga. Seorang pemadam kebakaran bermassa M72 kg menaiki tangga hingga pusat massanya L2 dari ujung bawah. Lalu berapa besar gaya pada tangga dari dinding dan trotoar? Ide kunci. Pertama, kami memilih sistem kami sebagai pemadam kebakaran dan tangga bersama-sama, dan kemudian kami menggambar diagram benda bebas dari gambar 12 nomor 5B untuk menunjukkan gaya yang bekerja pada sistem, karena sistem berada dalam keseimbangan statis. Persamaan keseimbangan untuk gaya dan torsi, persamaan 12 sampai 7 hingga 12 nomor 9 dapat diterapkan padanya. Perhitungan terdapat pada gambar 12 nomor 5B. Petugas pemadam kebakaran direpresentasikan dengan sebuah titik di dalam batas tangga. Gaya gravitasi pada dirinya dilambangkan dengan ekuivalensinya mg. Sembarang bambu yang tak tegak lurus terhadap gambar. Dengan demikian, pergesekan tidak mempengaruhi persamaan penyimbangan torsi yang akan kita gunakan. Satu-satunya gaya pada tangga dari dinding adalah Hori, tidak kekuatan zonal F. Mungkin ada gaya gesekan sepanjang dinding tanpa gesekan. Jadi tidak ada gaya vertikal pada tangga dari dinding. Gaya F memiliki dua komponen. Komponen dan komponen vertikal F adalah gaya normal. Untuk menerapkan persamaan penyeimbangan, mari kita mulai dengan penyeimbangan torsi dari persamaan. Perhatikan bahwa kita memiliki gaya tidak diketahui di kedua ujung tangga. Untuk menghilangkan terdapat di gambar 12 nomor 5B. Kami juga menempatkan asal sistem koordinat XY di O. Kami dapat menemukan torsi tentang O dengan salah satu persamaan 10 sampai 39 hingga 10 sampai 41. Tapi persamaan 10 sampai 41
paling mudah digunakan di sini. Membuat pilihan yang bijak tentang penempatan asal dapat membuat perhitungan torsi kita jauh lebih mudah. Untuk menemukan lengan momen R dari gaya horizontal dari dinding, kita menggambarkan garis aksi melalui vektor tersebut. Itu adalah garis putus horizontal yang ditunjukkan pada gambar 12 nomor 5C. Maka R adalah jarak tegak lurus antara O dan garis aksi. Ada gambar 12 5C. R memanjang sepanjang sumbu Y dan sama dengan tinggi H. Kami juga menggambar garis aksi untuk vektor gaya gravitasi dan melihat bahwa dengan momennya memanjang sepanjang tersebut pada gambar 12 nomor 5A. Dengan momen adalah A2 petugas pemadam kebakaran berada di tengah tangga, dan A3 pusat kuasa tangga adalah sepertiga dari jalan menaiki tangga. Next. Wis iki langsung iki semari iki. Bener iki. Silinder yang mengalami tegangan tarik akan merenggang sebesar L. B. Silinder yang mengalami tegangan geser mengalami deformasi sebesar X, seperti halnya satu pak kartu remi. C. Sebuah bola padat mengalami tekanan hidrolik seragam dari jaran menyusut dalam volume sebesar V. Semua deformasi yang ditunjukkan sangat besar-besaran. Next. Selanjutnya, indeterminate structures. Pertimbangan mobil yang dimuat secara tidak simetris. Berapakah gaya semuanya berbeda pada keempat ban? Sekali lagi kami tidak dapat menemukannya karena kami hanya memiliki 3 persamaan independen. Demikian pula kita dapat memecahkan masalah keseimbangan untuk meja dengan 3 kaki tapi tidak untuk meja dengan 4 kaki. Masalah seperti ini di mana ada lebih banyak yang tidak diketahui daripada persamaan disebut tak tentu. Kita semua memiliki pengalaman dengan meja restoran yang goyah, yang biasanya kita ratakan dengan meletakkan kertas terlipat di bawah salah satu kakinya. Namun jika seekor gajah yang cukup besar duduk di atas meja seperti itu, Anda dapat yakin bahwa jika meja tersebut tidak runtuh, dia akan berubah bentuk seperti ban mobil. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya itu indeterminate struktur. Untuk memecahkan masalah kesetimbangan tak tentu seperti itu, kita harus melengkapi persamaan kesetimbangan dengan beberapa pengetahuan tentang elastisitas, cabang fisika, dan teknik yang menjelaskan bagaimana benda nyata berubah bentuk ketika gaya diterapkan padanya. Bagian selanjutnya memberikan pengantar untuk subjek ini. Meja adalah struktur tak tentu keempat gaya pada kaki. Meja berbeda besarannya satu sama lain dan tidak dapat ditemukan hanya dari hukum kesetimbangan statis. Gambar 12 nomor 8. Elasticity. Ketika sejumlah besar atom berkumpul untuk membentuk padatan logam seperti paku besi, mereka menetap pada posisi kesetimbangan dalam kisi 3 dimensi. Susunan berulang di mana setiap atom berada pada jarak kesetimbangan yang terdefinisi dengan baik dari tetangga terdekatnya. Atom-atom disatukan oleh gaya interatomik yang dimodelkan sebagai bekas kecil pada gambar 12 nomor 9. Isinya sangat kaku, yang merupakan cara lain untuk mengatakan bahwa bekas intratomik sangat kaku. Karena alasan inilah kami menganggap banyak benda biasa seperti tangga logam, meja, dan sendok sebagai benda yang sangat kaku. Tentu saja beberapa benda biasa seperti selang taman atau sarung tangan karet sama sekali tidak membuat kita kaku. Atom-atom yang menyusun objek ini tidak membentuk kisi yang kaku seperti pada gambar 12 nomor 9, tetapi tersusun dalam rantai molekul yang panjang dan fleksibel.
masing-masing rantai hanya terikat longgar pada tetangganya. Elasticity. Semua benda kaku yang nyata sampai batas tertentu elastis, yang berarti bahwa kita dapat mengubah dimensinya sedikit dengan menarik, mendorong, memutar, atau mengopresnya. Untuk mengetahui urutan besaran yang terlibat, pertimbangkan batang baja vertikal dengan panjang 1 meter dan diameter 1 cm yang dipasang pada langit-langit pabrik. Jika Anda menggantung mobil subkompak dari ujung bebas batang seperti itu, batang akan meregang tetapi hanya sekitar 0,5 mm atau 0,05%. Selanjutnya joran akan kembali ke panjang semula saat mobil dilepas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan masih dengan bab yang sama, yaitu elasticity. Gambar 12-10 menunjukkan 3 cara di mana benda padat mengubah dimensinya ketika gaya bekerja padanya. Pada gambar 12-10A, sebuah silinder diregangkan pada gambar 12-10B. Sebuah silinder dideformasi oleh gaya yang tegak lurus terhadap sumbu panjangnya. Sama seperti kita mendeformasi sebungkus kartu atau buku. Pada gambar 12-10C, benda yang diletakkan di dalam fluida bertekanan tinggi, dikompresi secara merata pada semua sisinya. Kesamaan dari ketiga jenis deformasi adalah bahwa tegangan atau gaya deformasi persatuan luas menghasilkan regangan atau deformasi satuan pada gambar 12-10. Tegangan tarik berhubungan dengan peregangan. Diilustrasikan pada A, tegangan geser pada B, dan tegangan hidrolik pada C. Next. Tegangan dan regangan mengambil bentuk yang berbeda dalam 3 situasi pada gambar 12-10. Tetapi di atas rentang kegunaan teknik tegangan dan regangan adalah sebanding satu sama lain. Tata proporsionalitas disebut modulus elastisitas, sehingga stres sama dengan modulus ekstrem, seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu silinder yang mengalami tegangan tarik akan meregangkan sebesar L. Silinder yang mengalami tegangan geser mengalami deformasi sebesar X, seperti halnya satu pak kartu remi. Sebuah bola padat mengalami tekanan hidrolik seragam dari cairan. Selanjutnya yaitu salah satu ujung batang baja dengan jari-jari R 9,5 mm dan panjang L 81 cm dipegang dengan ragum sebuah gaya sebesar F 62 kN. Kemudian diterapkan secara tegak lurus ke permukaan ujung secara seragam melintas area di ujung lainnya. Menarik langsung dari catok berapa tegangan pada batang dan perpanjangan L dan regangan batang. Ide kunci. Karena gaya tegak lurus terhadap permukaan ujung dan seragam tegangannya adalah rasio besarnya F, gaya terhadap luas A, rasionya adalah sisi kiri persamaan 12-23. 2. Perpanjangan L berhubungan dengan tegangan dan modulus yang E oleh persamaan 12-23 F garis miring A E L garis miring L. 3. Regangan adalah rasio pemanjangan terhadap panjang awal L. Seperti rumus di atas. Kekuatan luluh untuk baja struktural adalah 2,5108 N M2 batang
ini sangat dekat dengan kekuatan hulunya. Kami menemukan nilai modulus yang untuk baja ditebal 12 sampai 1. Kemudian dari persamaan 12 sampai 23 kita menemukan perpanjangan seperti rumus di bawah ini. Untuk keterangan kita punya rumus di bawah ini juga. Oke, itulah hasil dari kerja kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.